Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim Prospekta, berjumpa kembali dengan Prospekta Official. Semoga Sobat Muslim semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelimpahan berkah rahmat serta rejeki yang berkecukupan. Baiklah Sobat Muslim Prospekta dimanapun Sobat berada. Kali ini saya akan memberikan penjabaran mengenai mata rantai kenabian dari Adam alaihi salam hingga Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan judul video asal-usul Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan bangsa Arab. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham An-Nahwi Ibnu Hisham berkata, ini adalah buku sirah biografi Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hisham berkata, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Adapun nama asli dari Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Amr bin Abdu Manaf. Nama Abdu Manaf adalah Al-Mughirah bin Qusay. Sedangkan nama Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malin bin An-Nahr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah. Sedangkan nama asli Mudrikah adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Disebutkan pula nama Ud adalah Udad bin Mukawim bin Nahura bin Nairah bin Yarub bin Yashub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Halilul Rahman bin Tarih. Yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Saruga bin Falah bin Aibar bin Syalah bin Irfahsyad bin Sem bin Nuh bin Lamka bin Mutawashliha bin Ahnuha. Dia adalah Nabi Idris sebagaimana perkiraan mereka. Wallahu alam. Dia adalah orang pertama yang mendapat karunia kenabian, orang pertama yang menulis dengan pena bin Yarid bin Muhlaili bin Kainan bin Yanisha bin Syiitz bin Adam. Ismail adalah anak Ibrahim Halilur Rahman bin Tarih yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Asraga bin Arguwa bin Falah bin Abir bin Syalah bin Irfahsyad bin Sem bin Nuh bin Lamka bin Matusyalah bin Ahnuha bin Yarid bin Mihlaila bin Kaina bin Yanisha bin Syiitz bin Adam. Ibnu Hisham berkata, Ziyad bin Abdullah al-Bakai telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalibi uraian nasab Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam hingga Adam alaihi salam. Sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Termasuk uraian tentang Idris dan lainnya. Ibnu Hisham berkata, Halad bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi telah meriwayatkan kepada saya dari Syaiban bin Zuhair bin Syakik bin Saul bin Qatadah bin Du'amah bahwa sesungguhnya dia berkata, Ismail adalah anak Ibrahim Halilur Rahman bin Tarih yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Asraga bin Arguwa bin Falah bin Abir bin Syalah bin Irfahsyad bin Sem bin Nuh bin Lamka bin Matusyalah bin Ahnuha bin Yarid bin Mihlaila bin Kaina bin Yanisha bin Syiitz bin Adam. Ibnu Hisham berkata, Insya Allah saya akan memulai buku ini dengan menyebutkan Ismail bin Ibrahim dan anak-anak keturunannya yang darinya lahir Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam secara berurutan dari Ismail hingga Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menjadi pembicaraan di kalangan mereka dengan meninggalkan pembahasan tentang anak-anak Ismail yang lain dengan tujuan untuk mempersingkat pembahasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sirah biografi Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sebagian apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq di mana Rasulullah tidak pernah mengatakannya dan tidak pula diturunkan dalam Al-Quran, juga tidak relevansinya dengan riwayat ini, tidak juga ada penafsiran tentangnya. Tidak pula kesaksian penguat dalam masalah ini, karenanya saya sebutkan dengan ringkas. Saya meninggalkan syair-syair yang dia sebutkan yang tidak pernah menurutku ada dari kalangan orang-orang berilmu yang mengetahuinya dan sebagian lainnya berisikan prasangka buruk pada sebagian manusia. Sebagian lainnya tidak diriwayatkan oleh Al-Bakai kepada kami melalui riwayatnya. Insya Allah saya akan mengutarakan secara lengkap hal-hal lain yang dapat dipercaya darinya dan diketahui. Ibnu Ishaq berkata, Ziyad bin Abdullah al-Bakai berkata, meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalabi dia berkata, Ismail bin Ibrahim alaihissalam memiliki 12 anak lelaki. Nabata adalah anak sulungnya, Kaidzar, Adzbul, Mubisi, Misma, Mashi, Dima, Adzar, Taima, Yathur, Nabisha, Kaidzuma. Ibu mereka adalah Ralah binti Mudad bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Ishaq berkata, Jurhum adalah anak dari Yatan bin Aibar bin Syalah. Yatan adalah Kahtan bin Aibar bin Syalah.
Ibnu Ishaq berkata, umur Nabi Ismail alaihi salam sebagaimana disebutkan di tengah mereka adalah 130 tahun. Dia meninggal di usia ini, lalu dimakamkan. Semoga rahmat Allah dan berkahnya senantiasa berlimpah padanya. Dia dimakamkan di Hijr bersama dengan ibunda tercintanya Hajar. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya atas mereka. Ibnu Hisham berkata, orang-orang berkata Hajar dan Ajar, mereka mengganti huruf HA dengan alif sebagaimana mereka mengatakan, Hara'aku al-Ma'ai menjadi Ara'aku al-Ma'ai sedangkan Hajar sendiri berasal dari Mesir. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wahab telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Lahiyah dari Umar mantan budak Gufrah bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian kepada Allah tampakkan kebaikan kalian pada ahli Zimah, orang-orang yang berada sebuah negeri, hitam, berambut keriting karena mereka memiliki nenek moyang terhormat dan ikatan pernikahan dengan kita. 1. Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar dalam Al-Muntakhab di Azwaj An-Nabi, dengan sanad mural dan dalam sanadnya ada Umar mantan budak Gufrah. Sedangkan dia adalah daif lemah. Umar mantan budak Gufrah berkata nasab mereka adalah bahwa ibu Ismail adalah ibu orang-orang Arab Hajar, berasal dari sebuah desa yang ada di depan Farama di Mesir. Sedangkan ibu Ibrahim, Maria istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadiah dari Mukakis berasal dari Hafn di kawasan Ashita. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri mengatakan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Ansyari, kemudian menjadi As-Sulami telah meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian menaklukkan Mesir maka berlaku baiklah pada penduduknya karena mereka memiliki perlindungan dari kita dan mereka memiliki hubungan kekerabatan. 2. Hair. Riwayat Muslim dengan san tersambung pada hadis No. 2543 hadits Abu Dzar maka aku katakan kepada Muhammad bin Muslim al-Zuhri, apa maksud ram kekerabatan bagi mereka yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia pun berkata, Hajar ibunda Ismail berasal dari mereka. Ibnu Hisham berkata, dengan demikian orang-orang Arab secara keseluruhan adalah anak-anak Ismail dan Kahtan. Sebagian orang Yaman mengatakan bahwa Kahtan adalah anak keturunan Ismail dan mereka mengatakan bahwa Ismail adalah bapak seluruh orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, A'ad bin Aus bin Iram bin Sem bin Nuh dan Samud dan Judais dua anak Abir bin Iram bin Sem bin Nuh. Tas, Imlak, Umaim adalah anak keturunan La'awits bin Sem bin Nuh keseluruhannya adalah orang-orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak bernama Yasjub bin Nabit. Yasjub mempunyai anak Ya'erabe bin Yaisjub, Ya'erabe memiliki anak Tabrah bin Ya'erabe, Tabrah memiliki anak Nahura bin Tabrah, Nahura punya anak Mukawim bin Nahura, Mukawim punya anak Adat bin Mukawim, dari Adat lahir Adnan bin Udad. Ibnu Hisham berkata, disebutkan pula bahwa ayah Adnan adalah Hud. Dari Adnan inilah berpecahlah keturunannya ke dalam berbagai kabilah dari anak-anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Adnan memiliki dua anak yang bernama Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Ibnu Hisham menyebutkan, Ak menetap di negeri Yaman karena dia beristerikan seorang wanita dari Bani Asy'ariyun. Dia tinggal di sana maka jadilah dia sebuah negeri dengan satu bahasa. Asy'ariyun adalah keturunan Asy'ar bin Nab bin Udad bin Zaid bin Humaisi bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Yarub bin Kahtan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asy'ar adalah Nab bin Udad. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asy'ar adalah anak dari Malik sementara Malik adalah Malik Madij bin Udad bin Zaid bin Humaisi. Disebutkan pula bahwa Asy'ar adalah anak dari Saba bin Yasjub. Abu Muhris Halaf al-Ahmar dan Abu Ubaidah mengutip sebuah sajak milik Abbas bin Mirdas salah seorang keturunan Bani Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsyah bin Kais bin Ailan bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan menyanjung Ak bin Adnan yang bergelarkan Gasan hingga mereka diusir dengan sempurna. Syair di atas adalah kutipan dari syairnya yang panjang. Gasan adalah nama bendungan air di Ma'arib di Yaman yang merupakan tempat minum bagi anak-anak Mazin bin Al-Asad bin Al-Gauts, maka mereka dinamakan dengan nama ini.
Ada pula disebutkan bahwa dia adalah sumber air yang berada dekat Jufah di mana mereka minum dari air itu yang kemudian kabilah-kabilah dari anak Mazin bin Al-Asad Al-Ghauts bin Nab bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah bin Yasjub bin Yarub bin Kahtan dinamakan dengan nama ini. Hasan bin Sabit Al-Ansyar, dan orang-orang Ansyar adalah Bani Aus dan Hazraj yang merupakan anak Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir bin Haritsah bin Imrul Qais bin Salabah bin Mazin bin Al-Asad bin Al-Ghauts. Jika kau bertanya maka sesungguhnya kami keturunan orang terhormat Al-Asad nasab kami dan Gasan mata airnya, ini adalah bait syair Hasan bin Sabit. Orang-orang Yaman berkata, sebagian yakni mereka yang tinggal di Khurasan di antaranya adalah Ak bin Adnan bin Abdullah bin Al-Asad bin Al-Ghauts. Disebutkan juga bahwa Adnan bernama Udsan bin Abdullah bin Al-Asad bin Al-Ghauts. Ibnu Ishaq berkata, Ma'ad bin Adnan mempunyai 4 orang anak, Nizar bin Ma'ad, Kuda'ah bin Ma'ad, dia adalah anak sulungnya yang dengannya Ma'ad dipanggil Abu Kuda'ah sebagaimana yang mereka perkirakan, kemudian Kunus bin Ma'ad dan Iyad bin Ma'ad. Adapun Kuda'ah dia pergi ke Yaman pada Himyar bin Sabah. Nama Sabah sendiri adalah Abdus Syams. Dia disebut dengan Sabah karena dia adalah orang Arab pertama yang menawan musuh. Sabah adalah anak dari Yasjub bin Yarub bin Kahtan. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Yaman berkata bahwa Kuda'ah adalah anak Malik bin Himyar. Amr bin Murrah al-Juhani Juhainah adalah anak laki-laki Zaid bin Laits bin Saud bin Aslam bin Al-Ha'af bin Kuda'ah berkata, kami adalah anak-anak pemuka yang dihormati Kuda'ah bin Malik bin Himyar nasab yang sangat dikenal tak mungkin diingkari terukir di batu prasasti di bawah mimbar. Ibnu Ishaq berkata, menurut genealogis Ma'ad, tidak ada dari keturunan Ma'ad yang tersisa di antara mereka ada Al-Numan bin Al-Munzir Raja Himyar. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihad al-Zuhri mengatakan pada saya bahwa Al-Numan bin Al-Munzir adalah salah seorang keturunan Kunus bin Ma'ad. Ibnu Hisham berkata, disebutkan namanya adalah Kanash. Ibnu Ishaq berkata, Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Ahnas meriwayatkan kepada saya dari syaikh kalangan Ansyar dari Bani Zuraik bahwa sesungguhnya dia berkata padanya. Sesungguhnya Umar bin Khattab tatkala diberikan padanya pedang Al-Numan bin Al-Munzir, dia memanggil Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf bin Qusay. Jubair adalah salah seorang genealogis Quraisy bahkan masa orang Arab secara keseluruhan. Dia pernah mengatakan, sesungguhnya saya mempelajari nasab dari Abu Ash-Shiddiq dan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah orang yang paling ahli tentang nasab orang-orang Arab. Umar memberikan pedang tersebut pada Jubair serta berkata, dari keturunan siapakah Al-Numan bin Al-Munzir maka dia berkata, dia adalah salah seorang yang tersisa dari kabilah Kunus bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, adapun seluruh orang Arab mereka beranggapan bahwa dia adalah seorang yang berasal dari Lahm, keturunan Rabi'ah bin Nashr. Wallahu alam. Ibnu Hisham berkata, Lahm bin Adi bin Al-Harits bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Humaisi bin Amr bin Arif bin Yasjub bin Zaid bin Kuhlan bin Sabah. Ada juga yang menyebutkan dia adalah Lahm bin Adi bin Amr bin Sabah. Juga disebutkan dia adalah Rabi'ah bin Nashr bin Abi Haritsah bin Amr bin Amir. Dia tetap tinggal di Yaman setelah migrasinya Amr bin Amir dari Yaman. Demikianlah Sobat Prospekta. Video mengenai asal-usul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mata rantai kenabian dari Adam alaihi salam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nantikan kembali video-video dari channel Prospekta Official selanjutnya. Selamat berjumpa kembali, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.